Berdasarkan data Bizetting pegawai kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban berjumlah 38 orang. Sebelum membahas lebih lanjut terhadap kinerja dari kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa, khususnya jasa transportasi laut, kami akan memberikan gambaran umum tentang Tanjung Uban. Kota Tanjung Uban adalah sebuah kota otonom di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini juga termasuk dalam Pulau Bintan yang memiliki pelabuhan laut untuk kapal ekspedisi dan kapal penumpang. Kota Tanjung Uban juga merupakan akses untuk ke Pulau Batam dan Tambelan. Dalam wilayah kerja kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban terdapat kawasan industri di Lobang, yaitu Bintan Industrial Estate (BIE) dan kawasan wisata Bintan Resort Cakrawala BRC di Lobang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita nikmat kesehatan. Perkenalkan, saya Sahrul Bahri, peserta PKP Angkatan 3 tahun 2022, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan nomor absen 36 dengan tugas sehari-hari sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sub bagian tata usaha, seksi lalu lintas dan angkutan laut dan pelayanan jasa, seksi fasilitas pelabuhan dan ketertiban, seksi kesabandaran. Kantor unit penyelenggara pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa pelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil. Di samping itu juga, kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban berfungsi penyiapan bahan, penyusunan rencana induk pelabuhan, serta daerah lingkungan kerja DLKR dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan DLKP. Menjamin kelancaran arus barang, penumpang, dan hewan, penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan, penyiapan bahan, pengawasan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban mempunyai 4 wilayah kerja dan 1 pos kerja, yaitu wilayah kerja Lobam, wilayah kerja Lagoy, wilayah kerja Tanjung Brakit, wilayah kerja Tanjung Teluk Bintan, dan pos kerja Bulang Linggi. Tugas saya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat, serta pelaporan di lingkungan kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban. Sumber daya manusia (SDM). Pada saat ini, kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban memiliki pegawai sebanyak 53 orang dengan perincian sebagai berikut. PNS atau ASN sebanyak 38 orang, PPNPN atau honorer sebanyak 14 orang. Berdasarkan Bizetting pegawai kantor UPP Kelas 1 Tanjung Uban tahun 2021, kebutuhan pegawai sebanyak 69 orang. Bizetting pada saat ini 38 orang. Kekurangan pegawai 31 orang. Di tahun 2022 ada pegawai yang akan memasuki masa pensiun sebanyak 1 orang. Kantor UPP Kelas 1 Tanjung Uban telah mengusulkan permintaan tenaga kebagian kepegawaian Ditjen Publa, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Adapun solusi yang dapat kami lakukan saat ini agar organisasi dapat berjalan dengan optimal, dilakukan double job terhadap pegawai dan memberikan dorongan terhadap pegawai dalam peningkatan kinerja dengan berbagai faktor, yaitu sikap disiplin. Disiplin merupakan sikap yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai. Oleh karena itu, kedisiplinan pegawai akan sangat
dibutuhkan demi kelancaran organisasi. Setiap pegawai harus mempunyai sikap disiplin agar bisa mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi dan melakukan berbagai pekerjaannya masing-masing. Dengan demikian akan terciptalah budaya kerja yang loyalitas dan berintegritas. Kantor UPP kelas 1 Tanjung Uban membuat kebijakan yang mampu mempengaruhi sikap disiplin pegawai. Penghargaan. Pegawai yang berprestasi akan diusulkan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi guna meningkatkan performa. Sebagai bentuk penghargaan untuk pegawai agar bisa meningkatkan performa kerjanya, hal tersebut juga akan secara efektif memacu pegawai lain untuk bekerja lebih maksimal. Pelatihan terhadap pegawai. Pelatihan dan edukasi sangatlah penting untuk bisa meningkatkan kinerja pegawai, khususnya untuk pegawai baru dan masih memerlukan bimbingan. Sedangkan untuk pegawai lama, mereka biasanya memerlukan peningkatan kinerja seiring berjalannya waktu. Lingkungan kerja. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana hati setiap pegawai menjadi tenang dan menjadi lebih fokus dalam melaksanakan pekerjaan. Perlengkapan alat kerja yang mumpuni juga akan membuat setiap pegawai bekerja dengan maksimal. Selain itu juga harus bisa memperhatikan kesehatan dan tingkat keamanan pegawai dengan menyediakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan sesuai dengan keperluan pegawai. Sebagaimana yang disebutkan dalam Ing Ngarso Sung Tolodo Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani. Di depan kita seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Seseorang pemimpin berada di belakang harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Sebagaimana orang bijak berkata bahwa usaha tidak pernah mengkhianati dari hasilnya. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait peningkatan kinerja dengan sumber daya manusia yang terbatas di kantor PP kelas 1 Tanjung Uban dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara optimal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.